Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sekalian yang berbahagia, hubungan kita kepada Allah itu yang kurang, saya dan kita semua kebanyakan adalah keyakinan. Kita kenal punya Allah yang maha kaya, tapi kita masih takut miskin. Kita kenal punya Allah yang maha kuasa, tapi kita masih takut kepada yang bernuansa makhluk. Ada yang takut dengan musuh, ada yang takut dengan santet, ada yang takut dengan setan, ada yang takut dengan segala. Padahal kita punya Tuhan yang maha melindungi. Kita kenal dan kita baca, tapi pada tingkat keyakinan kita itu masalahnya. Maka yang ada di sekitar kita ini sebenarnya kan semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang kalau kita masukkan ke otak kita itu nggak masuk sebenarnya, nggak masuk akal. Saya selalu ketika bicara ini memberikan tema melawan kemustahilan. Kalau Bapak di rumahnya ada pohon mangga, kemudian berbuah mangga, kemudian menjadi manis, siapa yang kasih gula itu mangga? Dari mana datangnya air gula itu mangga? Bapak di kampung punya pohon kelapa tinggi, kemudian bisa ada airnya, ada batoknya, ada kelapanya, itu air masuknya dari mana? Bahkan kadang-kadang airnya manis, lalu manisnya dari mana? Dari tanah Pak Ustadz, gali tanah, coba dijilat, ada manisnya. Tanah yang tidak punya rasa apapun, masuk ke mangga bisa manis, masuk ke kelapa bisa manis, masuk ke jeruk bisa manis, masuk ke anggur bisa manis, masuk ke korma bisa manis. Dan hebatnya, semua manis punya ciri yang berbeda dan kita bisa merasakan. Bapak matanya ditutup, dikasih korma, manis apa nih? Korma. Manis apa nih? Jeruk. Manis apa nih? Gula. Semuanya manis, berasal dari tanah yang sama yang tidak ada manisnya ketika kita jilat. Kenapa? Karena Allah maha menciptakan. Nah, Bapak punya anak di rumah kan? Bagaimana proses kejadiannya? Mustahil tuh. Cuma hanya sebuah air mani gitu deh. Cuma hanya dari sebuah air mani, mimma indabik, khaliqa mimma indabik, diciptakan dari air yang muncrat, yang mancur, yang kita sendiri nggak tahu bagaimana proses pembuatannya, mimbaini subi wa taraib, di dalam tulang rusuk kita. Kita cuma mengkonsumsi, ada daging ayam, ada daging kambing, ada tahu, ada tempe. Allah, badan kita memproduksi sperma, lalu ditumpahkan ke rahim istri, jadi anak. Bagaimana itu proses? Kenapa? Karena Allah maha menciptakan. Yang nggak mungkin, jadi mungkin. Yang nggak bisa, jadi bisa. Yang nggak masuk akal, jadi masuk akal. Ketika sudah ada penciptaan, baru muncul ilmuwan untuk meneliti. Oh, jadi setelah ada penciptaan baru ada ilmuwan. Bapak makan sambal, ibu makan sambal, pedas, dari mana rasa pedasnya? Dari cabai Pak Ustadz. Dari mana cabainya? Dari pohon cabai Pak Ustadz. Di mana adanya? Di tanah. Luar biasa tanahnya. Manis ada, asam ada, pedas ada. Bapak bisa bedakan mana tanah yang pedas, mana yang manis, mana yang asam? Nggak bisa. Bahkan kadang-kadang pohon cabai berdampingan sama pohon jambu. Cabainya pedas, jambunya manis. Kenapa? Karena Allah maha segala-galanya. Nah, maka kalau ada cerita-cerita tentang sesuatu yang ini mustahil terjadi, seperti kemarin yang saya ceritakan, itu kan banyak cerita-cerita semacam itu. Kalau kita baca di kitab Iqadzul Himam, itu sarahnya Hikam Ibnu As-Sakandari, itu cerita-cerita semacam itu tuh luar biasa tuh. Ada orang ulama yang sakit, kemudian ditengokin sama temennya nangis, merasa sedih. Kata ulama yang sakit, kenapa nangis? Nggak usah nangis. Nggak, aku melihat kamu buang air di sini, buang, nggak apa-apa. Aku asik-asik aja. Aku doakan biar sembuh, nggak usah didoakan. Biarkan aku begini saja. Temennya bingung. Anda ini sakit, saya mau doakan, tapi nggak usah, jangan. Kenapa? Karena saya sakit. Tiap malam Rasul menjenguk saya.
Kalau saya sehat, belum tentu Rasul menjenguk saya. Saya sudah nikmat dengan sakit. Coba Pak, bahasa nikmat dengan sakit. Di kepala kita, nggak masuk. Sakit sih nikmat. Nah, kita berpuyeng aja batal puasa. Puyeng matinya, batal kan kata guru boleh kalau sakit batalin puasa. Ya. Nah, banyak Pak. Di sekeliling kita banyak hal-hal yang menurut kita nggak masuk akal, tapi terjadi. Menurut kita nggak mungkin, tapi terjadi. Maka ada sebuah syair mengatakan, man arafallaha wa lam yastaghni arafuhu ta'rifuhu faqad saqiya. Siapa orang yang kenal dengan Allah tapi tingkat kekenalannya tidak bermanfaat buat dirinya, celaka. Bulan Ramadan ini kan membuktikan bahwa ternyata memang yang nggak mungkin jadi mungkin, Pak. Anak usia 6 tahun, Pak, sanggup kagak makan 12 jam. Bukan 12, 13 setengah. Kita kan sahur jam 4 ya. Jam 4. Bapak-bapak ada yang jam 2. Ibu-ibu ada yang jam setengah 3. Tapi ada rata-rata jam 4. Coba dari jam 4 taruh jam setengah 5 mulai kita puasa. Setengah 5, setengah 6, 12 jam. Berarti 12 jam setengah. Kalau dari jam 4 sampai jam itu kan hampir 13 jam. Anak kecil usia 6 tahun sanggup puasa nggak makan selama 12 jam. Kuat. Walaupun ada juga yang udah tua-tua kagak kuat. Masih main di warteg aja udah gini hari. Udah tua, masih main bulan Ramadan, masih main warteg aja, uncang-uncang kakinya itu, palanya nggak kelihatan. Dari saya kecil itu penyakit hilang-hilang, heran sama. Penceramah udah ganti-ganti ya. Dari Habib Syekh Al-Jupri, ganti sama Zainun MZ, ganti sama A'agim, ganti sama Ustadz Abdul Somad. Masih ada aja gitu. Harus turun malaikat Ijroil kali ya. Biar habis itu. Nah, jadi kalau apalagi kalau kita berkaca dengan kejadian-kejadian yang dihidangkan oleh Al-Quran. Rasulullah perang Badar, subhanallah, 313 nggak bawa senjata, melawan 1000 yang bawa senjata bisa menang. Gimana ceritanya? Saat itu orang Quraisy itu udah masuk peta dunia. Kafir Quraisy udah masuk peta dunia. Orang-orang Romawi kenal siapa itu Quraisy. Tapi Madinah saat itu belum masuk peta dunia, nggak kenal siapa itu negara Madinah, siapa itu Muhammad, nggak ada yang kenal. Tapi ketika 1000 pasukan mampu dikalahkan oleh 313 muncul. Baru Persia melihat Romawi, ini negara mana ini? Bahasa Al-Quran, wa yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah tolongkan kamu dengan menurunkan 5.000 malaikat bergelombang. Malaikat ikut perang. Coba Pak, malaikat ikut perang. Bagaimana ceritanya? Mustahil. Mustahil. Emang malaikat ada kerjaannya ikut perang? Tapi ternyata betul. Jadi kalau ada orang yang dulunya ikut perang Badar lalu masuk Islam, dia cerita, sekelas Khalid bin Walid, Abu Sufyan yang akhirnya masuk Islam cerita, itu dulu Muhammad ketika perang Badar jumlahnya katanya 313. Tapi kita melihatnya itu seperti gelombang banyak, jumlahnya 313. Maka Al-Quran mengatakan, wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Hai Muhammad, lontarkan saja anak panahmu kemana ke? Ntar malaikat yang bawa, tak, bus kena. Nggak tong-tong kena 10 yang kena. Karena yang gue malaikat kemana jalan itu panah. Wa ma ramaita, terserah mau mana ke sono, akhirnya ke sono. Kok bisa nembak ke sono, jadi ke sono? Oh bisa. Kenapa? Ada Allah. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Nggak ada yang mustahil, nggak ada. Saya badung, anak saya pengen jadi ustadz, bisa? Nggak bisa. Bisa. Saya nggak bisa baca Quran, anak saya pengen tahfiz, bisa? Nggak bisa. Allah, minta sama Allah. Nah, cerita siapa? Nabi Zakaria ya. Nabi Zakaria umur 120 tahun, punya bini umur 90 tahun. Ngelihat Maryam punya anak tanpa suami, kalau bahasa Betawi, ilok, gue yang punya bini ini masih kagak bisa punya anak. Yang kagak ada lakinya aja punya anak, gue ada laki, ada bini gak punya anak. Masalahnya cuma satu. Aki-akinya 120 tahun, nenek-neneknya 90 tahun. Nah, ini bisa gak punya anak nih? Berdoa. Wa habli min ladunka waliya yarisuni min yalik min yarisni wa yarisni min ali Yaqub radhiya. Ya Allah, saya pengen punya anak. Ya Allah, saya pengen punya anak. Coba, mustahil kan?
Ada suami 120 tahun, bininya 90 tahun. Tinggal meninggalnya doang itu, pengen punya anak. Kalau di sini ada yang begitu berdoa, kita nih yang muda-muda, set aki-aki kelaguan aja. Tua-tua mau punya anak, kuat apa? Nah, ntar kalau bininya bunting tuh udah tua, 90 tahun, ngedennya kuat apa kali? Tapi ternyata, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Wahai Nabi Zakaria, aku kasih kabar gembira kamu punya anak seseorang namanya Yahya. Kalau Allah mau, kun fayakun. Nggak ada yang mustahil, nggak ada yang kagak bisa. Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Mungkin. Yang penting melibatkan Allah. Dan sekarang Ramadan, waktu kita banyak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di awal-awal Ramadan saya bilang, Pak, ini kita besok Ramadan, itu frekuensi ibadah kita bertambah. Dari 17 rakaat ditambahin. Kalau di frekuensi normal saja bapak-bapak, ibu-ibu bermasalah, maka frekuensi tambahan juga bermasalah. Coba dapat dilihat yang rata-rata tarawehnya 2 malam hilang, 3 malam hilang. Itu biasanya di frekuensi normal bermasalah. Zuhurnya kesiangan, kesorean, mirip-mirip ke asar. Asarnya 5:30. Maghribnya udah mau isya, isyanya tidur dulu, kadang-kadang mepet-mepet subuh. Udah gitu tidur, subuhnya masih kesiangan. Itu 17 rakaat, frekuensi normal bermasalah. Ditambahin Ramadan 21 rakaat, ya makin bermasalah. Maka yang kayak gitu tuh biasanya sholat taraweh adanya di belakang, Pak. Malam pertama, malam kedua makin ke belakang, malam ketiga hilang tanpa jejak. Tapi Ramadan, nanti Lebaran, pakai yang duluan, Pak. Idul Fitri, di depan, adanya dekat mimbar. Kenapa? Dia udah bermasalah nih, udah bermasalah. Tapi kalau orang yang sebelum Ramadannya, frekuensi normal masih ditambah dengan tahajud, duha, qobliyah, ba'diyah, itu yang sampai babak terakhir ntar aman. Dan kita punya banyak waktu untuk merubah. Ada sebuah hadis mengatakan, la yadudul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Udah jangan bicara dukun, Pak. Jangan bicara amalan-amalan, jangan. Pokoknya minta aja sama Allah. Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum, sini minta, aku ijabah, sini minta. Nabi Musa dengan tongkatnya bisa bikin tol laut, temboknya air, nggak tanggung-tanggung, temboknya air. Coba, Pak, bikin tembok dari air. Ya, itu Nabi Ustaz. Lah, bini kita aja bisa bunting kuat lama. Berapa kilo dia, Pak? Ari-arinya ditambah dengan janinnya, taruh 3 kilo Pak di bawah. Coba deh sekarang, Pak. Bapak sekarang megang batu 3 kilo, mana-mana bawa, kuat nggak? Gas 3 kilo ditenteng-tenteng begitu tuh. Coba kuat nggak? Nggak kuat. Istri kita kuat. Dan ketika lahir, Pak, kita punya anak kecil-kecil 3, semuanya main kebo-keboan sama kita, tak, di badan kita. Kuat nggak? Kuat. Yang satu berapa kilo? 10, yang satu berapa kilo? 12, yang satu berapa kilo? 15. Semua naik di punggung kita. Ayo naik kebo-keboan, bapaknya jalan. Kuat. Coba taruh semen di sini, Pak Sesak. Ada apa ini? Di sini rasa. Karena ketika ada anak yang naik, kita sayang. Ada sayang, ada tanggung jawab. Ketika semen yang naik, kita beban. Maka ketika hidup ini ada Allah yang kita yakini maha segalanya, mestinya nggak ada kekhawatiran. Nah, Maryam kan kagak ada lakinya, bisa hamil, bisa bunting, bisa beranak, Pak. Sekarang juga banyak sih yang kagak ada lakinya, bunting banyak. Nah, itu kan ditiup hari ini, merasa mual hari ini, kemudian hamil hari ini, membesar hari ini, lahir hari ini juga. Itu yang Maryam kemudian, waduh bisa mati saya kalau begini. Habis lahir capek, mohon maaf ya, itu kan perawan lahir. Kalau bini kita lahir bukan perawan, Pak. Udah ada jalanannya. Ini perawan lahir setengah mati. Lapar, capek. Kata Allah apa coba bahasanya? Pegang pompol korma, nanti akan turun rutoban janiyah. Bahasa Quran itu rutoban janiyah.
Orang lemes baru lahir, suruh goyangin kongkol kurma, bisa goyang juga enggak apa. Dipegang dong sama Maryam tuh. Tusakit aliki rotoban janiyah, maka akan berguguran kurma-kurma yang muda yang segar. Kita sebut dengan broto. Coba. Nggak masuk akal, Pak. Orang habis lahir goyang-goyang itu nggak masuk akal. Mana pohon kurma lagi, nggak mungkin. Itu dipegang doang. Tapi kalau Allahnya mau, turun tusakit alaihi rotoban janiyah. Turun kepadamu akan berguguran kurma-kurma muda yang segar. Nah, saya kemarin sempat isi acara di Pulau Panggang, Pulau Seribu. Ketika saya diminta ceramah Isra Mi'raj, saya bilang sama panitianya, saya harus bicara apa ini? Bukan jalannya aja, Pak. Salahnya memang saya berangkat siang, katanya 1:30 berangkat, jadi ombaknya sedang besar-besarnya. Naik kapalnya punya Satpol PP, muat cuma 20 orang, coba sama kori pucat mukanya, baru itu kori ini berang laut. Saya bilang, kenapa Ustaz? Pak Kiai saya baru ini. Sama, udah ini laut di darat mati juga, iya, tapi saya ngeri gitu. Iya, udah begitu di tengah laut pakai berhenti, ada yang harus didandanin, berhenti, begitu goyang aja kan, saya bilang, Bang udah jalan aja yang bisa muntah urusannya. Saya tanya, Pak, saya harus ceramah apa? Jawabannya apa? Gimana ya Pak Ustadz? Di sini orang disuruh bener banget nggak bisa. Kalau di ABC masih bisa. Orang dari dalam petik setengah benar menjadi bener banget masih bisa di ABC. Di sini nggak bisa. Emang kenapa nggak bisa? Di sini Pak Ustadz pagi semuanya melaut, nelayan, pulangnya sore. Jadi jangan suruh orang sembahyang jamaah Johor, sembahyang jamaah asar di masjid nggak ketemu, orangnya tengah laut semua. Nah, jangan diminta ngaji, ntar malam udah capek, nggak akan bisa ngaji. Di sini pengajian malam Sabtu, sebab Jumatnya mereka nggak melaut, sayang sama hari Jumatnya. Luar biasa. Dia tinggalkan melautnya demi sembahyang Jumat. Jadi saya bingung Pak Ustadz ceramah apa. Udahlah Pak Ustadz, yang penting mereka ngumpul, mereka bisa dapat siraman rohani, mereka bisa senyum-senyum, bisa ketawa-ketawa. Yang penting ada giroh agama di masjid kita. Nanti Pak Ustadz lihat berapa jamaahnya. Satu pulau 1.200 jamaahnya. Nah, coba. Orang yang kayak gitu tuh dalam tanda petik tuh, karena Allahnya Maha Kuasa. Saya cerita, Pak, ini hasil tangkapan lautnya dijual kemana? Kan pulang sore, dijual kemana? Apa dia bilang? Di sini juga udah habis Pak Ustadz. Coba. Orang pulau, kerjaannya nelayan, nangkap ikan, jualnya di pulau itu juga, laku. Habis, nggak perlu diekspor keluar. Saya bilang, lah ini kan orang sini semuanya nelayan. Iya Pak Ustadz, tapi kan ikannya beda-beda katanya. Kalau ada temen yang pengen makan ini, ikannya ini. Makan ini, ikannya ini. Kayak Pak Ustadz tadi makan enak nggak? Itu tengiru Ustadz. Yang waktu itu Ustadz enak nggak makan? Nah, itu ini, ikan ini. Beda ikan, beda tangkapan, beda tempat. Rupanya kalau dia nelayan kemari nih, dapatnya tenggiri. Kalau dia kemari nih, dapatnya ekor kuning. Kalau dia kemarin dapatnya kakak putih. Kalau kemarin, beda-beda. Subhanallah. Ternyata ada juga provinsi-provinsi di dalam laut ya. Provinsi Kakap, Provinsi Bandeng. Ya cuma karena kita mau orang darat, jadi kebanyakan makan ikan juga nggak ini juga sih bilang. Di sini aman Pak Ustadz, nggak pernah ada maling. Ya mau lari kemana? Orang sono laut. Motor parkir sembarangan di sono, nggak ada yang ngambil. Mau kabur kemana Pak? Nggak ada yang bayar pajak, nggak ada razia. Polisi mana mau razia di sono? Saya bilang, waduh. Tapi tetap aja Pak, sampai di kita dikasih makan. Ustadz pempek, saya makan ikan rasanya. Ustadz kerupuk, saya makan ikan rasanya. Ya Allah, pagi-pagi Ustadz ini ada sate gepuk namanya, saya makan ikan juga rasanya. Waduh, lama-lama keikanan gue. Udah pulang dikasih lontong sayur, saya intip dulu ikan apa bukan lontong sayur nih, sayurnya. Ternyata ada sepetnya, oh ayam, nggak saya makan aja udah. Saya bilang, subhanallah. Ternyata di laut sendiri Allah berikan, jadi dijual di situ selesai. Nggak ada yang mau. Orang bilang kan, jangan jual kulkas di kutub utara, di kutub selatan nggak laku, orang dingin. Ternyata sekarang laku. Daun bedaunan, apa namanya, sayuran kalau ditaruh di luar min sekian derajat Celcius beku, nggak bisa diminum.
taruh kulkas. Yang cuma 3 derajat, seger, laku dagang kulkas. Dulu orang bilang sedia payung sebelum hujan. Kadang panas-panas pakai payung, Pak. Apalagi nenek-nenek yang dandanannya kalau kena keringat pada luntur semuanya. Allah kasih rezeki. Sekarang nih Ramadan, kita punya banyak waktu untuk merubah kemustahilan. Bahasa saya, melawan kemustahilan. Yuk, yang pertama, tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ketika Bapak tahajud, sudah ada janji dari Allah, Anda pasti sukses. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Anda pasti sukses. Kata siapa? Allah. Maka tahajud jangan ditinggalkan. Bapak bangun jam berapa? 3:30, itu masih bisa dapat 4-6 rakaat. Tergantung surahnya. Kalau teman-teman di ABC biasa baca surah Al-Kahfi kan kalau tahajud. Al-Kahfi depannya doang, Kaf Haya Ain Shad doang. Atau surah Maryam, alhamdulillah. Tapi kalau baca surahnya seperti Wadduha wal laili idza saja, Alam Nasrah, bisa masih dapat 8 rakaat itu. Ketika sujud, Pak, itu posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rayulah Allah, bisikkan Allah dengan bahasa munajat. Ya Allah, saya punya anak sedang kuliah. Jaga dia ya Allah, karena jauh posisinya dari saya. Ya Allah, saya punya anak sedang pesantren. Jaga dia ya Allah, karena jauh. Serahkan sama Allah. Nggak ada yang nggak mustahil. Semuanya bisa, Pak. Semuanya bisa. Ini saya, yang kata orang-orang ustadz, dulu bapak saya itu bukan bukan ustadz, Pak. Material. Itu pinggir kali dulu tuh, pinggir kali banyak tukang bambu, itu ada salah satu ada punya bapak saya. Karena saya pernah diajak dulu dagang sama bapak saya, nih turun dagang nih, bambu tuh, diket-diketin bambu. Barang-barang bekas. Saya pikir, saya lihat ini ada bambu, bagaimana sampainya nih bambu panjang-panjang. Ternyata dari Bogor, Lumpin, dari kali lewatnya tuh. Dari Lumpin tuh dibawa diiketin semuanya tuh. Ketika diiketin sampai getek kita bilang tuh. Geteknya sebelum dibuka, dijual itu dipakai dulu buat cuci sama ibu-ibu. Ketika dibongkar, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang gede, ada yang kecil, dibisahin. Harganya beda-beda. Oh begini cara dagang. Bapak saya pertama. Jadi saya memang nggak ada keturunan kiai, nggak keturunan ustadz. Tapi ya kalau Allahnya mau, ya walaupun cuma sekedar mimpin tahlil di kampung, masih dipakai, Pak. Biasanya 3, Pak. Orang-orang 1. Masih kebagi. Jadi kalau Bapak menginginkan apa saja, yang pengen punya anak soleha, yang pengen punya anak soleh, yang pengen apapun, jangan pernah mengatakan, gue sih nggak bisa. Bisa. Gue sih nggak mampu. Mampu. Kenapa? Sebab kita punya Tuhan Maha segala-galanya. Nah, yang sakit, sembuh. Saya waktu sakit TB tulang kemarin yang cukup lama, 1 tahun saya di rumah saja itu. Ada seorang almarhum namanya Haji Bajri. Ketika saya sembahyang Jumat pakai bangku duduk gitu, karena emang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Dia dari belakang jalan, samperin saya. Sambil meluk saya, sambil nangis. Apa dia bilang? Sembuh Ustaz, sembuh. Sembuh Ustaz, sembuh. Itu doang ungkapan. Omongan itu. Orang yang meninggal sekarang almarhum, semoga Allah ampuni segala dosanya dia di tempat yang terbaik. Itu ketika dari belakang dimarahin saya, cuma sekedar mau meluk saya doang. Sembuh Ustaz, sembuh. Sembuh Ustaz, sembuh. Makanya sekedar motivasi teman-teman. Ini saya pernah diajar seorang motivator. Kalau doain teman jangan pakai mudah-mudahan. Langsung saja gitu. Jadi kalau misalnya teman sakit, doain ya biar gue sehat, sehat. Insyaallah sehat. Doain ya mudah-mudahan sehat. Itu separuh kagak yakin, Pak. Nah, teman buka usaha, woi doain ya biar sukses. Insya Allah sukses. Barangnya ada, orang yang mau beli ada, sukses. Amin. Gitu. Jangan gue sukses ya mudah-mudahan dah, kalau laku ya sukses, kalau kagak ya kagak. Aduh. Jadi nih, anak kalau Pak doain ya biar ujiannya gampang. Anak papa pasti bisa. Insya Allah bisa, gampang, nilai terbaik. Jadi kalau orang minta doain itu pemilihan RW, pemilihan RT, Ustaz doain ya yang terbaik, insya Allah. Yang terbaik kalah ya kalah, ya yang terbaik menang ya menang. Pokoknya saya bilang yang terbaik, insya Allah. Kata mudah-mudahan itu 50% tidak yakin, Pak. Kata mudah. Ini bukan menyalahkan. Jangan kata Ustaz boleh jangan pakai enggak. Ini
sekedar motivasi saja. Jadi meyakinkan. Tahun depan gue mau umroh. Berangkat lo, insya Allah. Berangkat. Jangan pakai, gue mau umroh. Duit dari mana lu? Mau umroh, utang aja belum lunas. Jangan Pak, jangan begitu Pak. Pokoknya, ya confident aja. Bikin orang bisa percaya diri. Sama anak juga begitu. Terus saya pernah ceritakan deh ya, jadi ada orang yang pengen kuliah di Amerika, di daerah Makassar itu kan. Lulus SMA, dia pengen kuliah di Amerika. Orang susah. Bahasanya di Makassar semua anak-anak seorang petani, bapaknya meninggal, yatim, tapi emaknya hebat. Ketika dia bilang, ibu saya mau kuliah di Amerika. Ibunya sambil senyum bilang, Amerika pinter, Amerika bu. Ya sudah, minta sama yang punya Amerika. Siapa bu yang punya Amerika? Allah. Minta sama Allah. Bagaimana caranya? Setiap malam Jumat, ibu baca Yasin, kamu baca Yasin, berdoa. Ya, minta sama Allah. Ibunya bukan cuma malam Jumat, setiap malam. Ya Allah, kalau baik anak saya ke Amerika, beri jalan ya Allah, beri jalan. Anaknya setiap malam Jumat, Allahumma Amerika, Allahumma Amerika, Allahumma Amerika, amin. Tes di kota Makassar, kagak lulus. Akhirnya kirim surat, ibu saya mau kerja aja di Makassar karena nggak lulus. Kata ibunya, iya, itu ibunya hebat. Ternyata dia ketika kerja itu mendampingi ahli kelautan dari Amerika yang sedang meneliti laut Makassar. 6 bulan bekerja, mau pulang tuh profesornya bilang, saya mau pulang. Iya, kamu punya cita-cita apa? Saya tanya, Prof, pengen ke Amerika. Gagal. Emang kamu pernah tes? Akhirnya diperiksa tuh datanya sama profesor. Itu ranking ketiga yang berangkat 2 orang. Dia ranking ketiga. Kata profesor, ini yang luar biasanya. Begini deh, kamu serius mau ke Amerika? Mau pulang dulu minta izin sama orang tua kamu. Ini duit buat pulang, ini duit buat bikin paspor. Bulan depan saya balik, kamu saya jemput.